Selamat malam, sejahtera, shalom Ibu Bapak Saudara-saudara Jemaat GPB Sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Mari membaca Alkitab. Pembacaan Alkitab kita malam hari ini terambil dalam kitab Yeremia, pasalnya yang ke-45 dan 46. Kita siapkan Alkitab kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk semua penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Kami dapat menikmati kasih sayang Tuhan dari pagi hari hingga malam ini. Sebelum kami masuk dalam tidur malam kami mau pertaruhkan segala keberadaan kami ketika kami akan membaca Alkitab. Karuniakan Roh Kudus-Mu yang membimbing kami, menguatkan tubuh kami, sehingga kami fokus dalam pembacaan Alkitab. Doa malam hari ini kami alaskan semuanya di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari Yeremia 45 dan Yeremia pasalnya yang ke-46. Yeremia 45. Kata penghiburan Yeremia kepada Baruk. Firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada Baruk bin Neria waktu Baruk dalam tahun keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosua Raja Yehuda menuliskan segala firman tersebut dalam sebuah kitab langsung dari mulut Yeremia. Beginilah firman Tuhan Allah Israel tentang engkau, hai Baruk, oleh karena engkau telah berkata, celakalah aku sebab Tuhan telah menambahkan kedukaan kepada penderitaanku. Aku lesu karena keluh kesahku dan aku tidak mendapat ketenangan. Maka beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya apa yang kubangun akan kuruntuhkan, dan apa yang kutanam akan kucabut. Bahkan sekalipun seluruh negeri, masakan engkau mencari hal-hal yang besar bagimu sendiri? Janganlah mencarinya, sebab sesungguhnya aku mendatangkan malapetaka atas segala makhluk. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepadamu akan kuberikan nyawamu sebagai jarahan di segala tempat kemana engkau pergi. Yeremia pasal 46. Firman Tuhan tentang bangsa-bangsa. Firman Tuhan yang datang kepada Nabi Yeremia tentang bangsa-bangsa mengenai Mesir terhadap tentara Firaun Neko raja Mesir yang berkemah di tepi sungai Efrat dekat Karkemis dan dipukul kalah oleh Nebukadnezar Raja Babel dalam tahun yang keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosia Raja Yehuda. Siapkanlah perisai besar dan perisai kecil dan majulah untuk bertempur. Pasanglah kuda dan naiklah hai pengendara-pengendara. Ambillah tempatmu dengan memakai ketopong, tajamkanlah tombakmu. Pakailah baju sirahmu. Mengapa kulihat mereka terkejut mundur ke belakang? Pahlawan-pahlawan mereka terpukul kalah, lari kocar-kacir tanpa menoleh. Kedahsyatan dari segala jurusan, demikianlah firman Tuhan. Orang yang tangkas tidak dapat melarikan diri. Pahlawan tidak dapat meluputkan diri. Di utara di tepi sungai Efratlah mereka tersandung dan rebah. Siapakah ini yang meluas seperti sungai Nil dan yang airnya bergelora seperti sungai-sungai? Itulah Mesir yang meluas seperti sungai Nil dan yang airnya bergelora seperti sungai-sungai. Ia berkata, aku mau meluas menutupi bumi.
membinasakan kota dan penduduknya. Majulah hai kuda-kuda, melajulah kereta-kereta, majulah berperang hai pahlawan-pahlawan. Hai kamu orang Ethiopia dan orang Put, yang memegang perisai dan orang Lydia yang membentur busur. Hari itu ialah hari Tuhan Allah semesta alam. Hari pembalasan untuk melakukan pembalasan kepada para lawannya. Pedang akan makan sampai kenyang dan akan puas minum darah mereka. Sebab Tuhan Allah semesta alam mengadakan korban penyembelihan di tanah utara, dekat sungai Efrat. Pergilah ke Gilead, mengambil balsam, hai anak dara putri Mesir, sia-sia engkau memakai banyak obat, kesembuhan tidak akan kau dapat. Bangsa-bangsa telah mendengar tentang celamu, bumi telah penuh dengan teriakmu. Sebab pahlawan yang satu tersandung kepada pahlawan yang lain, keduanya rebah bersama-sama. Firman yang disampaikan Tuhan kepada Nabi Yeremia tentang datangnya Nebukadnezar Raja Babel untuk memukul kalah tanah Mesir. Beritahukanlah di Mesir dan kabarkanlah di Migdol, kabarkanlah di Memphis dan di Tanhapnes. Katakanlah, ambillah tempat dan bersiaplah, sebab sekitarmu habis dimakan pedang. Mengapa Apis melarikan diri? Tidakkah sanggup sapi jantanmu bertahan? Sungguh, Tuhan telah menundukkan dia. Banyak daripadamu yang tersandung dan rebah, mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pulang kepada bangsa kita, ke negeri kelahiran kita, untuk mengelakkan pedang yang merajalela ini. Sebutlah nama Firaun Raja Mesir, tukang ribut yang membiarkan kesempatan berlalu. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Raja, yang namanya Tuhan semesta alam. Ia akan datang seperti gunung Tabor yang menjulang di antara gunung-gunung lain, seperti gunung Karmel yang menganjur ke laut. Siapkanlah bagimu barang-barang untuk perjalananmu ke pembuangan, hai putri Mesir yang sudah lama menetap, sebab Memphis akan menjadi sunyi sepi, dijadikan reruntuhan yang tidak berpenduduk lagi. Mesir adalah lembu muda yang elok, tapi seekor pikat dari utara mendatangi dia. Juga prajurit-prajurit upahan yang ada padanya adalah seperti anak-anak lembu tambun. Mereka pun berbalik dan melarikan diri bersama-sama. Mereka tidak dapat bertahan sebab hari bencana mereka menimpa mereka, yakni waktu penghukuman mereka. Suaranya seperti ular yang mendesis apabila mereka berjalan maju dengan bertentara. Mereka mendatangi dia dengan membawa kapak, seperti orang-orang penebang pohon. Mereka menebang hutannya. Demikianlah firman Tuhan. Sekalipun itu tidak dapat dimasuki, sebab lebih banyak mereka daripada belalang, tidak terbilang jumlahnya. Putri Mesir menjadi malu, diserahkan ke dalam tangan bangsa dari utara. Tuhan semesta alam, Allah Israel berfirman, sesungguhnya aku mendatangkan hukuman atas dewa Amon dan Tebe, atas Firaun beserta Mesir, dewa-dewanya dan raja-rajanya, yakni atas Firaun beserta orang-orang yang percaya kepadanya. Aku akan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawa mereka, yakni ke dalam tangan Nebukadnezar Raja Babel dan para pegawainya. Tetapi sesudahnya
Negeri itu akan didiami seperti dalam Maka engkau janganlah takut, hai hambaku Yakub, janganlah gentar, hai Israel, sebab sesungguhnya aku menyelamatkan engkau dari tempat jauh dan keturunanmu dari negeri pembuangan mereka. Yakub akan kembali dan hidup tenang dan aman dengan tidak ada yang mengejutkan. Maka engkau janganlah takut, hai hambaku Yakub, demikianlah firman Tuhan. Sebab aku menyertai engkau, segala bangsa yang keantaranya engkau kucerai beraikan, akan kuhabiskan. Tetapi engkau ini tidak akan kuhabiskan. Aku akan menghajar engkau menurut hukum, tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah. Demikianlah pembacaan Alkitab malam ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk semua pimpinan dan penyertaan-Mu pada malam hari ini. Saatnya kami akan masuk dalam tidur malam kami. Kami mau pertaruhkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Jagalah kami dan lindungilah kami sehingga kami tidur dengan baik. Besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang segar untuk kami kembali melanjutkan kehidupan kami sesuai dengan panggilan dan pengutusan Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat GPB Sejahtera di Jakarta, tiap pribadi, tiap keluarga. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati saudara.